Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para segenap muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini, pada detik ini kita masih bersama menjalankan aktivitas dan rutinitas kita dalam keseharian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli halin walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli nikmatin. Syukur kita panjatkan kepada Allah pada setiap kenikmatan yang diberikan, anugerah dan inayah yang Dia berikan kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan syukur kita panjatkan kehadiratnya pada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tidak lupa pula mari kita panjatkan sholawat, puja dan puji, salam kehadirat Engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah asyraful anbiya wal mursalin. Beliaulah para nabi dan rasul, nabi dan rasul yang paling agung, dan beliaulah ahlul ma'rifatullah, orang ahli ma'rifat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliaulah sang penghulu alam semesta, beliaulah sang induk segala roh dan jasad, beliaulah segala panutan semua makhluk dan semua alam. Beliaulah panutan kita semua, dohir kita, batin kita, semuanya itu mengikuti kepada beliau, manut terhadap beliau, baik syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat kepada beliau. Para hadirin, para muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya bernama Ahmad Khairul Anwar dari Desa Sawangan, Kelurahan Sigedong, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Dengan niat ini saya niatkan untuk semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, di mana di zaman ini yang namanya media ini sangatlah bermacam-macam dan sangatlah beragam. Kalau kita tidak bisa untuk menimbang mana yang baik dan mana yang benar, tentu kita akan terbawa oleh arus teknologi. Maka dari ini saya niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya niatkan untuk mencapai ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebelum kita memulai daripada kajian-kajian yang ada, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para sahabat, yang namanya lafaz Bismillah ini merupakan awal penentu daripada semua hal yang terjadi, baik di bumi, di langit, maupun di alam manapun, baik alam malakut, alam jabarut, alam hahut, ataupun alam-alam yang lain. Dengan adanya Bismillah ini merupakan inayatullah ta'ala. Dengan kita mengucapkan Bismillah ala kulli halin, setiap keadaan, insya Allah kita akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan dalam segala urusan dan kemudahan dalam segala hal. Para hadirin yang saya hormati, tentu kita banyak mendengarkan
tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtarun. Setiap suatu perkara yang di dalamnya tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim tentu akan menjadikan terputus berkahnya. Maka kita semua harus melalui kalimat bismillahirrahmanirrahim untuk setiap sesuatu keadaan apapun. Entah mau melakukan rutinitas dan aktivitas apapun, kita harus bisa membaca bismillahirrahmanirrahim, karena di dalam bismillahirrahmanirrahim terdapat keberkahan yang sangatlah luar biasa. Di antara keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, ketika ditinjau daripada segi lafziyah, lafaz bismi ini merupakan kalimat yang sangat agung. Ketika diterjemahkan dengan bahasa Arab semata, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang namanya bismillah itu adalah merupakan literatur translate bahasa yang mana ini berarti dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi ketika dengan kita memaknai dengan menyebut nama Allah semata, maka mesti akan berbeda fungsi dan juga berbeda rasa. Seperti contoh, dengan nama Pak Prabowo, undang-undang seperti ini merupakan kesalahan. Ya, pasti yang mengucapkan akan dieksekusi, baik entah dipukul ataupun diapain. Ya. Karena kita salah berkata. Tapi coba kita maknai dengan seperti ini. Dengan atas nama Bapak Prabowo, undang-undang ini harus diluruskan. Pasti semua akan percaya dan semua akan mengikuti. Nah, maka dari itu kita harus memaknai bismillahirrahmanirrahim. Jangan dimaknai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi kita ganti dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas nama Allah saya makan, atas nama Allah saya minum, atas nama Allah saya bekerja, atas nama Allah saya tidur, atas nama Allah pun saya beribadah. Atas nama Allah, bukan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Karena dengan atas nama Allah, semua yang tadinya kurang berkah akan berlipat ganda keberkahan. Ada suatu kisah tentang daripada hakikat bismillahirrahmanirrahim, yang mana ini diceritakan dalam hadis qudsi. Suatu ketika, ya, saya bacakan literatur kosa kata Arabnya dengan penjelasan seperti ini. Rikayatun anharul jannati al-arba'ati min lahtil basmalati. Suatu ketika ada cerita tentang bagaimana ada sungai 4 yang mengalir di dalam surga. Ini ternyata bersumber daripada lafaz bismillahirrahmanirrahim, supaya kita tahu bagaimana tentang luar biasanya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lama usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila samawatil ula, di dalam langit yang pertama. Atau al-ula ini bisa dimaknai dengan al-a'la, atau minas samawatil a'la, ila samawatil a'la, di langit yang tertinggi. Wa uriya ma fil jannati minan ni'ami wal mazaya. Nabi Muhammad SAW itu berkata, saya diperlihatkan oleh Allah surga yang mana di dalamnya tersebut itu banyak sekali kenikmatan dan hal-hal yang sangat luar biasa di dalamnya. Ra'a fiha arba'atu anharin tajri bintidamin wa husnin. Di dalam surga tersebut saya melihat ada 4 sungai yang mengalir sangat deras dan sangat banyak airnya. Min ma'in adbid zulalin wa naharon min labanin lam yutaghayyar ta'muhu wa naharon min khumran ladzatin lisyaribin la yuskiru wa naharon min asrin musaffa.
Ada sungai dari susu yang mengalir, yang tidak akan berubah rasanya sama sekali, yang tidak akan basi. Wa naharun min khumrin, dan juga ada sungai dari khamr yang sangat nikmat bagi para peminumnya, yang tidak memabukkan. Dan juga tentunya ada air yang tawar tapi sangat menyegarkan. Dan juga yang terakhir adalah wan naharun min aslin musaffa. Ada juga sungai yang terbuat dari madu yang bersih. Fasa'alu sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam. Kemudian saya bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma mabda'u hadhil anhar wa ila aina taswiru. Wahai malaikat Jibril, ini air datangnya dari mana dan akan mengalir kemana? Fa'ajabuhu Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun menjawabi daripada pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hadhil anharu tantahi ilal haudil kautsar. Wahai baginda Muhammad, baginda Nabi Muhammad, sungai ini adalah sungai yang akan bersumber atau akan mengalir pada telaga Kautsar. Amma asluha wa madda'uha fala lamu ba'du. Yang mana sumbernya ini juga saya tidak tahu, itu kata malaikat Jibril. Fasala rabbaka yudhir laka sirraha. Maka malaikat Jibril pun meminta pada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah supaya Allah itu memberikan penglihatan atau memberikan namanya bukti atau memberikan ilmu tentang dari mana ini sebenarnya sumber daripada 4 sungai yang ada di surga ini. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi ikhlasin wa khusyu'in fama labitha an atahu malakun hadim sya'nin sallama alaih wa qala lahu ya Muhammad aghmid ainai. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala bi ikhlasin wa khusyu', dengan hati yang sangat ikhlas dan sangat khusyuk. Fama labitha an atahu malakun hadim sya'nin sallama alaihi wa qala lahu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berdoa, kemudian datanglah salah satu malaikat dari malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai baginda Muhammad, aghmid aynaka jayyidan. Pejamkanlah matamu, pejamkanlah matamu wahai Muhammad dengan sepejam-pejamnya. Fa aghmadahuma sallallahu alaihi wasallam kama umira. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memejamkan mata seperti apa yang diminta oleh malaikat rahmat tersebut. Wal an iftah ainaika. Dan sekarang bukalah matamu wahai baginda Rasulullah. Saat itu baginda Rasulullah pun membuka matanya. Falamma fathuhuma idzan bil makani qad taghayyara kulluhu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membuka kedua matanya, ternyata tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di tempat tersebut ini belum pernah dia datangi sama sekali. Qad taghayyara kulluhu, yang ternyata semua apa yang ada di dalamnya ini sangat berbeda dari apa yang dia lihat. Wa idzan huwa waqifun tahta syajaratin 'azimatin, dan ternyata dia tiba-tiba juga sudah berada di bawah pohon besar. Wa amamahu qubbatun kabiratun, yang ternyata di depan Nabi Muhammad SAW ini terdapat kubah, terdapat mustaka yang sangat besar. Mabniyatun min duratin bayda bahidatin, yang ternyata kubah tersebut itu terbuat daripada mutiara putih yang sangat indah. Wa abwabuha muzayyinatun bil jauhar, dan ternyata itu daripada kubah tersebut ini terbuat daripada berlian permata. Wa aqfaluhuma min dhahabin khalis, dan ternyata ada kuncinya. Pintu tersebut terdapat kunci, yang mana kunci tersebut ini terbuat daripada emas merah, emas murni. Wa ra'al anharu al-arba'atil lati ra'aha qablun tajri min tahti tilkal qubbati bimang doribati. Ternyata Nabi Muhammad SAW ini melihat
ternyata 4 sungai tersebut ini mengalir daripada bawah kubah tersebut. Ya, ternyata air tersebut, sungai-sungai tersebut ini mengalir daripada bawah kubah tersebut. Faqala kaifa adkhuluha wa abwabuha. Faqala lahu al-malak, ma laka la tadkhul hadhihi al-qubbah ya Muhammad. Malaikat rahmat ini berkata kepada Nabi Muhammad, wahai baginda Nabi, apa yang menyebabkanmu untuk tidak masuk di dalam kubah tersebut, wahai baginda Muhammad? Faqala, maka kemudian Nabi Muhammad pun menjawab, kaifa adkhuluha wa abwabuha muqfalatun. Bagaimana saya memasukinya karena pintunya saja terkunci. Walaisa li miftah, dan saya pun tidak mempunyai kuncinya. Fatapas sama al-malaikah. Dan malaikat rahmat pun ternyata tersenyum. Ya, malaikat rahmat ini tersenyum ketika Nabi Muhammad menjawab dengan perkataan yang demikian. Ya, bagaimana saya mau masuk kalau kuncinya saja saya tidak punya. Orang pintunya aja dikunci, kata Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat pun ini tersenyum. Ternyata malaikat pun makrifat pada baginda Nabi Muhammad, mengetahui, kenal pada baginda Nabi Muhammad bahwa baginda Nabi Muhammad itu adalah seseorang makhluk yang ternyata makhluk ini itu sudah mengetahui segala hal, yang sebenarnya Nabi Muhammad ini ya sudah tahu, tapi karena sifat tawadu daripada Nabi Muhammad SAW ini, antara malaikat rahmat dan Nabi Muhammad ini seakan-akan mereka ini sedang bercanda. Yang sebenarnya Nabi Muhammad ini sudah mengetahui asal usulnya dan apa saja yang ada di dalamnya dan apa yang terjadi pada apa tersebut, itu kanjeng Nabi Muhammad itu sudah mengetahui, tapi Nabi Muhammad ini tawadu dan malaikat itu tahu Nabi Muhammad ini tawadu. Akhirnya malaikat pun tersenyum. Itulah luar biasanya Nabi kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatapas sama al-malaikah, inna miftahuha kalimatu wahidatun hiya bismillahirrahmanirrahim. Malaikat rahmat pun berkata pada baginda Nabi Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad, kuncinya ini ada sama engkau wahai Rasulullah, yang mana engkau pun sudah mengetahui bahwa kuncinya ini adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Padana Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil kalimat bisautin alin fakhol kuflu min tilqa'i nafsihi wa syaqqatil abwab fadakhala ila dakhiliha. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW ini mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka terbukalah gembok tersebut. Kemudian gembok tersebut juga terbuka, dan kemudian karena gemboknya ini terbuka, Nabi Muhammad SAW pun membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam kubah tersebut. Wara'a walamma mabarama fil kubati tuhisya mimma ra'a. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat apa yang ada di dalam kubah tersebut, tuhisya mimma ra'a, kanjeng Nabi Muhammad ini takjub, ternyata di dalamnya seperti ini. Idh wajada fiha arba'atu aghmidatin azimatin wa ala kulli amutin maktubun bi khatin kabirin wadihin bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat apa yang ada di dalam kubah tersebut, ternyata kanjeng Nabi Muhammad menemukan ada 4 tiang semacam tiang lah. Kalau bahasa Jawa ini menyebutnya dengan nama saka. Ada 4 saka. Dan ternyata pada 4 pilar tersebut ini semuanya ada tulisan bismillahirrahmanirrahim yang sangat besar. Wa ra'a bi ainihil mubarakati ma huwa a'jabu min kulli syai'. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW melihatnya, Nabi Muhammad pun sangat merasa takjub. Ternyata di dalamnya ini ada 4 pilar, 4 tiang, yang ternyata tiang tersebut itu bertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Minal mimil ladzi fi lafzi bismi yanba'u wa yajri al-ma'u al-'adbus shafi.
ternyata pada satu tiang, satu pilar ini ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lah di dalam huruf mim, di dalam lubang huruf mim yang ada pada lafaz bismi ini mengalir air jernih, mengalirlah air jernih dari lubang huruf mim pada lafaz bismi. Wa minal ha'il ladzi fi lafdhatilillah yanba'u wa yajri an asrul musaffa al khalis. Dan ternyata dari lubang huruf ha pada lafaz jalalah, yakni lafaz Allah, ini mengalir madu yang sangat murni, madu yang sangat manis. Dari lafaz Allah, dari huruf ha, lubang huruf ha lafaz Allah mengalirlah air madu, mengalirlah madu. Wa minal mimil ladzi lafzatir rahman yanba'u wa yajri al khamrul ladzi alladzi la yashkuru fi. Dan di dalam lafaz ar-rahman ini pada huruf mim, dari lubang huruf mim ini ternyata keluar apa itu? Khamr. Keluar khamr yang sangat bersih dan sangat menyegarkan, akan tetapi tidak sampai memabukkan. Dari mimnya lafaz ar-rahman, lubang mimnya lafaz ar-rahman. Wa minal mimil ladzi fi lafzatir rahim yanba'u wa yajri an labanu tayyibu alladzi la yataghayyaru ta'muhu abadan. Ternyata dari lafaz ar-rahim ini yang terakhir, itu dari lubang huruf mim lafaz ar-rahim ternyata keluar, apa yang keluar adalah susu, air susu, yang mana keempat air ini ternyata bersumber daripada lafaz-lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ini akan bermuara sampai kepada telaga Haud. Telaga Haud. Wa ulima anna jami'al anharil jannati innama asluha wa manba'uha min kalimati Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW pun mengetahui bahwa apa sumbernya daripada 4 sungai ini yang ada di surga. Oh, ternyata bersumber daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indama ta'ammala hadhil ajaib sami'a sautan minallahi ta'ala yaqul. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW ini sedang mengangan-angankan, sedang mentakjubkan, sedang mengekspresikan tentang keheranan, tentang ketakjuban kejadian ini, maka ternyata Nabi Muhammad SAW itu mendengarkan suatu kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita harus mengetahui bahwa kita ini adalah ahlu sunnah wal jamaah yang harus meyakini bahwa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itu adalah laisa bilahwin aw bisautin, tidak akan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan suara ataupun lahan, akan tetapi adalah tuduh pituduh ya. Kalau bahasa Jawa ini tuduh pituduh ya. Petunjuk ya. Ya Muhammad, man qala min ummati hadhil kalimati biqalbin shadiq wa niyatin khalisah faqad ja'altu lahu nasiban min hadhil anharil al-arba'ati yaumal qiyamah fi jannati. Maka Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, yang mana ini saya beri contoh. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini diberi wahyu, ini bukanlah suara ataupun lafaz, akan tetapi apa? Akan tetapi petunjuk dari Allah, yang mana sebenarnya Nabi Muhammad ini sudah diberitahu oleh Allah secara batiniah, secara hakikat. Kanjeng Nabi Muhammad memakrifati daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuduh-pituduh, alias bukan dengan suara ataupun lafaz. Seperti contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu apa terhadap beliau, maka ada batu yang geser, ataupun daun yang bergerak, ataupun angin yang lembut, yang mana dengan pergerakan ini, dengan isyarat ini Nabi Muhammad SAW fanawwara qalbuhu, Nabi Muhammad SAW ini akan bercahaya dari hatinya dan langsung mengetahui apa maksud daripada isyarat-isyarat itu. Yakni kita harus meyakini bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bukanlah laisa bisautin au bilafin, bukanlah lafaz ataupun huruf suara. Jadi ini merupakan tuduh-pituduh, yang mana ketika Nabi Muhammad sudah mengetahui isyarat ini,
entah itu batu yang bergeser, ataupun daun yang bergerak, ataupun pohon yang tunduk, ataupun angin yang lembut, ataupun matahari yang bersinar demikian, ataupun kejadian apapun. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika isyarat itu terjadi, Nabi Muhammad itu langsung tersentak di hatinya, ini maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW dan keistimewaan bagi kita para umat baginda Rasulullah SAW. Ini sudah dijamin oleh Allah. Barang siapa mangqala min ummatika, barang siapa dari umatmu mengucapkan hadhil kalimat ini, yakni kalimat Bismillahirrahmanirrahim, qalbin shadiqin, dengan hati yang jujur, dengan hati yang membenarkan, dengan hati yang meyakinkan, wa niyatin khalis, dan niat yang sangat murni di dalam hati, faqad ja'altu lahu nasiban, maka akan saya jadikan bagian untuknya min hadhil anhari, dari salah satu sungai ini. Entah itu akan mendapatkan sungai air tawar yang sangat menyegarkan, ataupun air susu yang sangat lezat, ataupun air madu yang sangat manis, ataupun air khamr yang sangat menggugahkan selera, akan tetapi tidak memabukkan, ataupun salah satu dari keempat tersebut. Ini yaumal qiyamati fi jannati, di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita berdoa supaya kita ini bisa menjadi umat baginda Rasulullah SAW, dan kita menjadi salah satu daripada daripada hamba Allah yang terpilih untuk bisa beribadah dan bermuajahah kepadanya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kita semua, jadikanlah kami para umat baginda Nabi Muhammad SAW ini termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang selalu zikir kepada Engkau, ingat kepada Engkau dan kepada Nabi Muhammad SAW, wa yuhibbuka wa nabiyyika, dan mencintai Engkau dan mencintai Nabi Muhammad SAW, dan jadikanlah kami termasuk daripada orang-orang yang selalu mensyukuri daripada nikmat-nikmat Engkau, nikmat-nikmat batin maupun nikmat-nikmat yang zahir, dan juga jadikanlah kami ini umat-umat baginda Nabi Muhammad yang selalu husni ibadatik, selalu membaguskan ibadah kepadamu, wahai Allah Tuhan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin ada salah kata, ini salah saya sendiri. Adapun ada yang takjub dengan apa yang saya ucapkan, ini semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan semua pujian, saya kembalikan semua penghargaan, saya kembalikan semua ilmu kepada Allah yang maha tinggi, yang maha berilmu, yang maha berhak menerima pujian. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.